Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi ya dengan Abu Amar Fakih Channel, sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada. Sahabat, saat ini kami ajak ngeksplor ya, jalan-jalan dari wilayah Weru ya, Weru Lamongan ini ya. Ini perbatasan antara Gresik dengan Lamongan. Jadi Abu Amar Fakih ada acara dari wilayah Weru Sitokumpul ini, wilayah perbatasan antara Gresik dengan Lamongan ya. Kemudian trip perjalanan pulang kami abadikan, kami liput dan kami sajikan kepada sahabat-sahabat semua sebagai referensi, sebagai kekayaan wawasan ya, terutama bagi sahabat-sahabat yang belum pernah singgah atau belum pernah lewat di wilayah Weru, Sitokumpul, Campurjo seperti ini. Nah, ini trip perjalanannya, kita ambil jalur Pantura, jalur utara, kita pulang dari Weru, Sitokumpul, Campurjo menuju ke Sekar Gadung. Lewat mana? Lewat utara ya, lewat Pasir Putih ya, lewat wilayah Delegan situ. Kemudian kita lanjutkan terus sampai ke Ngimbo, kita lanjutkan ke Banyurip, kita belok kanan tembus Ngosari sampai Sekapuk, baru kita ambil jalur muter ke Wotan dan kita lewat Wotan menuju ke Sekar Gadung. Namanya juga jalan ya, jalan-jalan eksplor pemandangan di sepanjang perjalanan dari Weru Campurjo ini menuju ke Sekar Gadung. Oke sahabat semua, sambil menikmati suasana perjalanan, sambil menikmati view ya, pemandangan-pemandangan sepanjang perjalanan ini, tentu seperti biasa Abu Amar Fakih akan mengajak sahabat semua bincang-bincang, ngobrol ya, terutama hal-hal yang berbentuk wawasan-wawasan. Sebagaimana basic Abu Amar Fakih dalam bidang agama, hal yang sering diobrolkan adalah hal-hal yang berkenaan dengan agama atau spiritual gitu. Nah, dalam dunia spiritual ya, dalam dunia agama tentu beda dengan dunia logika rasional. Jadi ingat sebuah prinsip ya yang sering diutarakan Abu Amar Fakih di dalam sebuah prinsip, yakni berpikir logis, berkeyakinan kuat gitu. Jadi orang itu memiliki dua dimensi dalam dirinya, yakni berpikir ya, logika rasional dan berkeyakinan. Ini dua hal yang sangat berbeda ya, dua hal yang berbeda, berpikir ya, logika rasional dan berkeyakinan. Berpikir yang bagaimana? Ya berpikir yang logis rasional. Berkeyakinan yang bagaimana? Ya berkeyakinan yang kuat gitu. Jadi keduanya itu potensi yang ada di dalam diri manusia sebisa mungkin agar dimaksimalkan. Kalau soal berpikir, ya berpikir yang logis rasional. Kalau soal berkeyakinan, ya berkeyakinan yang kuat. Nah, kalau berpikir logis rasional itu bagaimana? Nah, kalau berpikir logis rasional adalah segala hal yang berkenaan dengan logika rasional gitu. Kalau terkait dengan wawasan-wawasan umum, motivasi-motivasi kehidupan dan lain-lain itu kalau dilihat, dipandang dari sudut pandang logika rasional, maka pasti menemukan wawasan-wawasannya yang banyak ya, dari berbagai para pemikir, para filosof itu. Mereka benar-benar menggunakan dasar logika rasionalnya di dalam berpikir. Ya sering-sering saja mendengarkan penjelasan wawasan baik dari podcast para filosof, para pakar-pakar berpikir itu. Dari mereka lah kita belajar tentang banyak hal, terutama berbagai lini kehidupan ya, dari dunia usaha, dari dunia kesehatan, dari dunia macam-macam itu. Jadi ada pakarnya sendiri-sendiri dan ada keilmuan yang bersifat logis rasional ya. Itu. Namun dari sisi keyakinan, nah ini sesuatu yang lain lagi. Kalau dari sisi keyakinan, maka kita
eh, harus diantarkan gitu ya. Kita punya keyakinan itu sendiri, bisa jadi keyakinan kita itu masih keyakinan yang keyakinan keturunan gitu. Jadi kita beragama itu diantara kita bisa jadi ya, ini bisa jadi itu masih beragama secara nasab, secara keturunan, belum benar-benar beragama secara dengan kesadaran penuh dari pengantaran akal pikiran, dari pengantaran penuh dari akal pikiran. Berarti memiliki kesadaran penuh, iya, memiliki kesadaran penuh di dalam memilih suatu agama. Nah, bisa jadi di antara kita ini masih berstatus beragama, tapi beragamanya itu beragama secara nasab atau keturunan. Apa bedanya beragama secara nasab dan keturunan dengan mereka yang beragamanya sudah dari pengantaran kesadaran penuh oleh akalnya? Bedanya mereka yang beragama Islam, memilih agama Islam, memilih keyakinan Islam, yang dari kesadaran penuh akalnya itu dia tahu argumen-argumen, dia tahu dasar-dasar kenapa dia memilih Islam. Dia bisa menjelaskan, dia bisa menjawab jika ditanya, kenapa kamu memilih Islam gitu. Kenapa tidak memilih Kristen? Kenapa tidak memilih Hindu? Kenapa tidak memilih Konghucu? Kenapa tidak memilih Katolik atau apa Buddha gitu? Kenapa harus memilih Islam? Nah, bagi mereka yang beragama Islam tetapi beragamanya itu benar-benar terantarkan oleh logikanya, terantarkan oleh rasionalnya, daya rasionalnya, maka dia akan bisa menjawab gitu. Nah, beragama dengan terantarkan oleh akal dan logikanya, itu kita istilahkan dia beragama dengan kesadarannya secara penuh, tidak beragama secara nasab keturunan atau kita istilahkan taklid. Kenapa kamu beragama Islam? Ya karena bapak saya Islam, kakek nenek saya Islam, itu beragama secara nasab keturunan atau taklid. Ya, saya Islam karena bapak ibu saya Islam, pak de balik saya Islam, kakek nenek saya Islam, tetangga kanan kiri saya Islam, lingkungan saya Islam, pendidikan di sekolahan saya semuanya Islam, ya saya Islam. Nah, ini masih beragama secara taklid atau keturunan nasab atau ikut-ikutan gitu. Maka jawabnya begitu kalau ditanya. Tapi kalau seseorang beragamanya itu sudah beragama dari dasar keyakinan, dari dasar kesadaran secara penuh, di mana kesadaran penuh itu diantarkan oleh kemampuan logika rasionalnya, maka ketika dia tanya, dia bisa menjawab dan juga dia bisa menjelaskan ke siapapun tentang kenapa dia memilih Islam gitu. Nah, ini diantara kita ya pasti ada dua tipe beragama seperti ini. Jadi beragama nasab, secara nasab keturunan saja, atau ada yang sudah beragama Islamnya itu dari kesadaran penuh. Nah, Abu Ammar Fakih ini mengajak pada dirinya sendiri, diri Abu Ammar Fakih dan sahabat-sahabat semua, mari ya agama Islam kita ya, mari beragama kita Islam kita itu beragama Islam secara kesadaran penuh. Secara kesadaran penuh. Jadi kita berislam itu dengan kesadaran penuh. Nah, kesadaran penuh ini diantarkan oleh apa? Diantarkan oleh logika rasional atau yang disebut dengan berpikir gitu. Jadi kita berislam itu melalui berpikir. Jadi kita tahu dasar-dasarnya, kita tahu argumennya, sehingga berislam kita itu ibarat lingkaran itu benar-benar bulat penuh. Tidak bulat separuh atau hanya bulat 2/3, tidak. Ibarat lingkaran beragama kita Islam itu jika diantarkan dengan kesadaran penuh melalui berpikir, daya logika rasional kita maksimalkan, sehingga beragama kita benar-benar dari kesadaran penuh. Makna dari kesadaran penuh itu ibarat lingkaran itu dia membentuk pola lingkaran bulat penuh, tidak bulat 1/3 atau 2/3, tidak, tapi bulat penuh. Nah, ini jadi Abu Ammar Fakih mengajak diri sendiri ya, dan semua ya, baik anak istrinya Abu Ammar Fakih terutama ya, dan sahabat-sahabat semua itu kita ajak, mari kita berkeyakinan beragama Islam yang memang semula kita diantarkan melalui nasab atau keturunan. Mari kita melakukan, kita bergeser, kita mengadakan kita pindah gitu ya, kita bergeser, beralih menjadi berislam dengan kesadaran penuh gitu, berislam dengan diantarkan oleh dasar-dasar berpikir yang benar gitu. Bagaimana caranya? Ya, caranya kita ketahui
argumentasi yang logis. Ya, argumentasi yang logis. Argumentasi yang bagaimana? Ya, argumentasi inilah yang kita gunakan untuk menjawab siapapun yang bertanya kepada kita atau memberi penjelasan kepada siapapun yang membutuhkan penjelasan. Argumentasi beragama ini harus kita miliki sebagai dasar, sebagai fondamen ya, fondasi ya, sebagai fondasi dalam dasar hati kita, dalam dasar kesadaran kita kenapa kita kok memilih Islam gitu. Argumentasi itulah yang harus kita miliki. Nah, argumentasi apa yang pertama? Menurut Abu Amr Faqih ini ya, menurut Abu Amr Faqih mengajak kepada sahabat semua, argumentasi yang pertama yang harus kita miliki itu karena berislam itu, memilih agama Islam itu, memilih sebuah agama, maka pertama-tama kita harus di dalam agama Islam itu ada yang disebut dengan syahadat. Syarat masuk kepada agama Islam itu kita diminta untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang pertama syahadat, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan yang kedua benar-benar mengakui bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, argumentasi pertama yang harus kita miliki adalah bagaimana kita benar-benar logis mempercayai bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi. Dari mana kita kok mempercayai Muhammad itu sebagai seorang nabi? Mempercayai sekedar mempercayai saja, berarti semacam ikut-ikutan saja, atau mempercayai yang punya dasar? Nah, ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Jadi ini yang Abu Amr Faqih sebut sebagai argumentasi syahadat kita gitu. Jadi kenapa sih kamu percaya Muhammad yang lahir di Mekah, putra Abdullah, cucunya Abdul Muthalib, keponakannya Abu Thalib, ya, itu kenapa kamu akui sebagai seorang nabi gitu? Apa dasarmu mengakui dia sebagai seorang nabi? Nah, sehingga kamu menyatakan persaksian, saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah nabi dan utusan Allah gitu. Nah, itu kita Abu Amr Faqih sebut sebagai argumentasi pertama, kenapa kamu mempercayai Muhammad itu sebagai seorang nabi gitu. Nah, jawabannya adalah kita percaya Muhammad itu sebagai seorang nabi karena apa yang disampaikan oleh Muhammad berbentuk wahyu ya, berbentuk wahyu atau yang disebut sebagai firman-firman Tuhan itu benar-benar fakta dan terjadi. Maksudnya apa terjadi atau fakta? Maksudnya adalah apa yang diucapkan oleh Muhammad 1400 tahun yang lalu, yang dinyatakan oleh Muhammad itu sebagai wahyu atau firman Tuhan, itu benar-benar di zaman modern ini, di tahun modern ini, tahun 2024, 2025, 2026, bahkan selanjutnya ya, terutama yang ada di tahun yang sekarang ini 2024, 2025 ini telah terkonfirmasi klop gitu, matching, cocok, terkonfirmasi ya istilahnya ya. Jadi apa yang disebutkan 1400 tahun yang lalu yang disampaikan oleh Muhammad saat itu dan dikenal sebagai wahyu atau firman Tuhan, ya diklaim oleh Muhammad apa yang telah disampaikan itu sebagai wahyu atau firman Tuhan, ternyata di zaman modern ini banyak yang klop, terbukti, atau diistilahkan lebih tepatnya terkonfirmasi. Tuh, apa saja banyak sekali. Contohnya apa saja banyak sekali, tinggal mempelajari satu demi satu. Yang paling diingat oleh Abu Amr Faqih ya adalah bahwa dulu diucapkan 1400 tahun yang lalu ya sebuah ayat yang intinya menyatakan bahwa orang kafir itu di dalam menerima agama, orang kafir itu tidak bisa menerima agama Islam ya seperti dadanya sesak tidak bisa menerima agama Islam ya, seakan-akan atau seperti seorang yang naik ke angkasa gitu. Ada sebuah ayat, lupa surat apa ayat berapa, jadi disebutkan oleh Muhammad yang diklaim sebagai wahyu firman Tuhan itu 1400 tahun lalu ya, bahwa sesak dadanya orang kafir di dalam menerima Islam itu seakan-akan seperti sesaknya itu seperti naik ke angkasa, naik ke langit gitu. Nah, ternyata
di zaman modern ini sesudah ada teknologi yang bisa menembus ruang angkasa, maka benarlah ungkapan tersebut. Memang terkonfirmasi alias benar-benar klop terjadi bahwa kalau semakin naik tinggi ke angkasa maka semakin tidak ada oksigen, dan kalau dibuat bernafas maka nafas semakin sesak. Bagaimana mungkin itu muncul diucapkan seorang Muhammad? Bagaimana mungkin? Karena saat itu tidak ada teknologi. Bagaimana bisa mengucapkan kalimat itu yang kebenarannya baru terkonfirmasi di zaman modern ini. Inilah salah satu bukti bahwa apa yang diucapkan Muhammad saat itu benar-benar bukan dari pikiran Muhammad, tapi benar-benar itu adalah sebuah informasi rahasia atau informasi yang ajaib gitu, yang baru 1400 tahun ke depan baru ditemukan kebenarannya atau baru bisa terkonfirmasi. Sekali lagi, jenis keterangan seperti ini, ayat-ayat atau wahyu atau firman Tuhan yang terkonfirmasi di zaman modern itu banyak sekali. Abu Ammar Fakih tidak bisa menyebutkan satu demi satu. Mari kita pelajari sendiri-sendiri sebagai dasar argumentasi kita bahwa apa yang disampaikan Muhammad dan diklaim sebagai wahyu atau firman Tuhan itu benar-benar adalah wahyu dan firman Tuhan, karena mustahil Muhammad mengucapkan kalimat itu baru kebenarannya terkonfirmasi 1400 tahun yang akan datang gitu. Berarti kalimatnya itu benar-benar bukan kalimat buatan Muhammad, tapi itu benar-benar sebagaimana yang diklaim bahwa itulah wahyu, itulah firman Tuhan. Akhirnya kalau kita sudah menerima bahwa itu firman Tuhan, maka Muhammad sendiri ya mutlak kita akui sebagai utusan. Sehingga kalau sudah kita akui Muhammad sebagai utusan melalui pembuktian ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali dan itu klop, maka kita benar-benar telah masuk kepada syahadat tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini argumentasi pertama kita di dalam syahadat, bahwa benar-benar kita mengakui Muhammad sebagai nabi itu karena memang apa yang disampaikan oleh Muhammad yang diklaim sebagai wahyu atau firman Tuhan itu ya kita pelajari dan kita analisa dan kita buat kesimpulan bahwa memang benarlah apa yang diucapkan Muhammad dan apa yang diklaimkannya itu memang benar-benar betul ya, bahwa itu adalah murni mutlak firman Tuhan, karena mustahil Muhammad bisa mengucapkannya karena baru kebenarannya terkonfirmasi di 1400 tahun kemudian gitu. Nah, ini dasar kita. Berarti dasar kita mengimani, mempercayai Muhammad sebagai nabi itu dari Al-Quran, dari penelitian Al-Quran, dari fakta-fakta Al-Quran yang telah terkonfirmasi oleh zaman modern ini. Iya, itu jembatan kita, itu salah satu pintu masuk kita ya, mempercayai bahwa benar-benar Muhammad yang lahir 1400 tahun lalu di kota Mekah itu yang mengaku diri sebagai nabi. Maka apa buktinya kita mengakui Muhammad sebagai nabi? Buktinya adalah Al-Quran 6666 ayat telah disampaikan oleh Muhammad dan diklaim sebagai wahyu Tuhan, diklaim sebagai firman Tuhan. Dan ketika kita teliti, kita analisa, benar-benar ajaib bahwa apa yang diucapkan 1400 tahun oleh Muhammad yang mengaku diri sebagai nabi itu ya benar-benar ayat-ayat yang ada, banyak ayat yang ada itu telah terkonfirmasi kebenarannya di 1400 tahun kemudian, yaitu di zaman ini. Bukankah ini sebuah keajaiban bagi akal yang berpikir, sehingga mutlak akal yang berpikir akan menerima kebenaran bahwa benar-benar apa yang disampaikan Muhammad ya sejumlah 6666 ayat ini benar-benar adalah benar, itu adalah firman Tuhan, itu adalah wahyu Tuhan. Dan jika begitu maka otomatis Muhammad sendiri itu benar-benar adalah seorang utusan atau nabi. Sehingga konsekuensinya kalau kita sudah membenarkan Muhammad itu adalah utusan atau nabi, maka segala informasi apapun yang disampaikan oleh Muhammad kita terima secara bulat, termasuk informasi bahwa tiada Tuhan selain Allah, itu kita terima secara bulat tanpa tanpa membantah gitu. Berarti akal kita selanjutnya takluk. Iya, akal kita selanjutnya takluk. Akal kita takluk, dan inilah argumentasi pertama ya berislam kita, bahwa kita bersyahadat, kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah,
dan kita bersaksi bahwa Muhammad ya bin Abdullah yang lahir di Mekah 1400 tahun yang lalu adalah benar-benar nabi dan utusan Allah. Ingat, persaksian ini membawa konsekuensi total pada kehidupan kita. Jadi persaksian kita ini membawa konsekuensi total pada seluruh kehidupan kita. Sesudah kita mengakui Muhammad ya yang lahir 1400 tahun yang lalu di Mekah itu sebagai seorang nabi kita ya, nabi yang diutus oleh Tuhan dan diperintah oleh Tuhan untuk menyampaikan segala sesuatunya kepada kita, maka selanjutnya kewajiban kita adalah kita harus mematuhi dan mengikuti seluruh ajaran-ajarannya secara sepenuh hati gitu. Jadi terhadap ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita, maka selanjutnya hanya ada satu kata sebagai seorang yang bersyahadat, yaitu sami'na wa ata'na. Kita dengarkan ajaran beliau Nabi Muhammad yang sekarang disampaikan oleh pewarisnya, yaitu para ulama yang soleh, ulama-ulama yang jujur, ulama-ulama yang baik ya, itu kita ikuti sami'na wa ata'na gitu. Itu konsekuensi syahadat. Kemudian konsekuensi syahadat melalui sami'na wa ata'na tadi kita lanjutkan dengan melaksanakannya dengan baik yang di dalam rukun Islam ya, yang ada 5 itu syahadat ya, sholat, zakat, puasa dan haji. Syahadat, sholat, zakat, puasa dan haji itu sebagai rukun Islam. Tapi yang paling pokok di sini adalah syahadat sebagai pintu gerbangnya seorang menjadi muslim, yaitu menyatakan dengan sepenuh hati, dengan argumentasi yang jelas ya, bahwa benar-benar Muhammad bin Abdullah, cucunya Abdul Muthalib yang lahir di kota Mekah 1400 tahun yang lalu ya, itu benar-benar adalah nabi dan utusan Tuhan. Dibuktikan apa yang dia sampaikan dan dia klaim sebagai wahyu atau firman Tuhan di tahun modern ini, di tahun 2024-2025 ini benar-benar telah terkonfirmasi kebenarannya oleh teknologi canggih ya, zaman modern. Dinyatakan benar, padahal telah diucapkan oleh Muhammad di 1400 tahun yang lalu dan telah terbukti kebenarannya di tahun ini setelah 1400 tahun berlalu. Ini satu bukti yang tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang diucapkan Muhammad dan diklaim Muhammad sebagai wahyu, sebagai firman Tuhan saat itu ya, dan dibuktikan kebenarannya oleh zaman modern ini, oleh teknologi sains modern ini, maka ucapannya adalah kebenaran. Sehingga karena ucapannya adalah kebenaran dan itu mustahil ya, mustahil hasil karya Muhammad sendiri sebagai manusia biasa, maka benar-benar apa yang diklaim sebagai wahyu oleh Muhammad dan apalah yang diklaim sebagai firman Tuhan oleh Muhammad itu memang benar-benar betul, bahwa memang itulah firman Tuhan. Sehingga logika kita, akal kita itu langsung percaya bahwa Muhammad benar, apa yang diklaimkan benar. Nah, selanjutnya kita akui dia sebagai nabi, dan apapun yang disampaikan kepada kita, kita terima secara bulat dalam hati kita dengan ucapan sami'na wa ata'na. Maka selanjutnya kita berislam secara kesadaran penuh. Jadi bergeser dari semula kita berislam hanya berislam secara keturunan atau nasab ya, atau mirip berislam secara ikut-ikutan atau taklid, maka setelah muncul argumentasi yang kokoh dan kuat seperti tadi, maka bergeserlah secara otomatis, beralihlah secara otomatis dari berislam secara nasab keturunan atau taklid ikut-ikutan, berubah berislam dengan kesadaran penuh. Nah, ini Abu Ammar Fakih mengajak pada diri sendiri, pada keluarga, pada semua sahabat-sahabat yang Abu Ammar Fakih sayangi, cintai. Maka mari kita berislam, dan dengan memahami argumentasi tadi, maka
beralihlah kita secara otomatis gitu dari berislam secara hanya berislam nasab atau keturunan, berubah berislam dengan kesadaran penuh. Dibuktikan dengan argumentasi yang kokoh ya, sebagaimana yang Abu Ammar Fakih sampaikan tadi. Oke sahabat semua ya, demikian sekelumit wawasan terkait dengan spiritual ya, terkait dengan agama ya. Menurut Abu Ammar Fakih, jika ada pendapat yang dirasa berbeda, maka ini ya sharing, ini tukar pendapat. Mari kita sama diskusikan dengan sebaik-baiknya gitu. Oke sahabat semua, ini kita sudah hampir sampai di tempat tujuan, yakni desa kami, Desa Sekar Gadung. Kita sudah berada di Desa Petung. Sebentar lagi kita akan sampai di Desa Imaan dan sampai di Desa Sekar Gadung. Jadi terima kasih ya sahabat semua telah menyaksikan video kami ya. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe ya. Dukung channel kami dengan cara like dan subscribe, juga share ya ke teman-teman yang lain yang barangkali sama-sama kita jadikan referensi ya. Sama-sama kita jadikan wawasan terkait dengan trip ya dari Weru, Lamongan ya, Weru Sidokumpul Campurjo ke desa kami, Desa Sekar Gadung, Dukun Gresik gitu. Terima kasih atas subscribe-nya, atas like dan komennya ya. Terima kasih juga pada semua atas share-nya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua, menjaga iman kita. Kita senantiasa berpikir logis dan kita usahakan memiliki keyakinan yang kuat. Kita berpikir logis dan berkeyakinan kuat gitu. Oke sahabat semua, jadi sampai jumpa di lain kesempatan. Jaga diri, jaga kesehatan ya. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kewajiban kita kepada Tuhan. Kewajiban sholat 5 waktu itu yang utama. Kita jaga betul-betul, kita perhatikan betul-betul, karena yang dihisab pertama di akhirat nanti adalah sholat gitu. Jadi yang membuat perhatian Tuhan pada kita pertama-tama adalah sholat kita bagaimana. Kalau nanti kita dihisab sholat kita itu beres, maka selanjutnya hisab pada urusan-urusan yang lain, Tuhan akan memberikan kelonggaran dan kemudahan, keringanan ya. Kita akan diringankan hisabnya, dilonggarkan hisabnya, dan itu yang kita harapkan gitu. Tetapi ingat, kata kuncinya ada di sholat gitu ya. Sholat di mana ada gerakan rukuk dan sujudnya. Siapa yang tidak melakukan sholat, maka dia ditemukan di hari itu atau di saat itu dia tidak melakukan rukuk dan sujud, dan itu adalah sesuatu pelanggaran yang sangat besar, terutama di sisi Allah, menjadi dosa besar. Jangan sampai gitu ya. Oke sahabat semua, jadi jaga sholat 5 waktu ya. Kemudian jaga juga kebiasaan beramal soleh, ngaji ya. Sebagaimana yang senantiasa Abu Ammar Fakih sampaikan sebagai pesan-pesan ya, bahwa setelah sholat kita harus menjaga amal soleh kita. Salah satunya adalah membaca Al-Quran, adalah ngaji ya. Membaca Al-Quran atau ngaji itu ya. Itu jadi kita jaga sebagai sebuah tradisi kita ya. Kita budayakan dan kita tradisikan, membiasakan diri ngaji. Itu kita anggap sesuatu yang penting bagi kita yang orientasinya kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak gitu. Jadi memang jasad kita masih berada di dunia, tubuh kita masih berada di dunia, tapi hati dan pikiran kita sudah mendahului melesat ke akhirat. Jadi badan kita di dunia, kita berpikir soal urusan dunia, tapi kita lebih banyak dan lebih dominan berpikir soal urusan akhirat, sehingga kita akan akan sudi ya, mempersiapkan diri dengan maksimal bekal untuk akhirat kita. Oke sahabat semua, demikian, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.